KPK menyatakan akan menuntaskan proses penyelidikan kasus mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo usai diperiksa selama 12 jam. Lalu apa yang menjadi kendala KPK sehingga sulit membuktikan unsur pidana dari kasus harta tak wajar Rafael Alun ini? Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019, Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud. Halo, selamat malam. Gimana Mas? Halo, baik Pak Saud. Sejauh ini Anda melihat ada perkembangan yang signifikan tidak yang dilakukan KPK untuk membuktikan unsur pidana korupsi dari Rafael Alun ini? Kalau saya lihat enggak ya, dan kayaknya terlalu lama. Karena kasus ini bagaimanapun ngitungnya itu, timernya itu dihitungnya mulai tanggal 20 bulan 2. Jangan pada saat tanggal 7 dia mulai diperiksa atau pada saat Sri Mulyani memecat dia. Kita harus memandang kasus ini bermulanya itu tanggal 20 bulan 2 saat penganiayaan itu dimulai. Jadi kalau hari ini kan sudah berjalan hampir ada 1 bulan lebih gitu ya. Kalau kita lihat kronologisnya dari tanggal 20 itu sampai ke tanggal hari ini kan itu informasi kayaknya dicicil-cicil gitu ya. Mulai dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 7. Tanggal 7 dimulai penyelidikan. Jadi itu saja sudah cukup lama kan, kalau penyelidikannya dimulai tanggal 7 itu cukup lama. Sementara bagian lain kan sudah ada sebutan bahwa kemarin atau disebutnya ada geng. Geng itu berarti kalau pasal 55 itu bersama-sama. Jadi ya kita baru bicara dia nih, belum bicara teman-temannya juga. Karena ya kemarin sudah penyebutan dari KPK ada geng. Itu berarti itu bersama-sama, ada orang pihak lain yang bersama dengan dia. Kira-kira gitu Mas Reza. Baik, jadi apa yang Anda lihat di sini, apa yang membuat KPK sepertinya sangat sulit untuk meng-cross-check LHKPN dari Rafael Alun ini? Ya mungkin kehati-hatian bisa jadi, tapi ini kan sangat terang benderang dan itu sudah cukup lama. Ya, jadi saya pikir bisa dipercepat, tadi karena disebut di dalam berita dipercepat. Jadi karena ini seperti saya bilang menjadi perhatian publik itu kan salah satu dasar di mana kita perlu mempercepat proses, dikerahkan aja semua resource-nya, terus kemudian segera kalau memang pun agak sulit kumulatif antara TPPU dan korupsinya, ya kan, itu sudah terbiasa penyidik-penyidik seperti itu. Ini sudah terang-terang kok dan kasusnya sudah sangat clear yang disampaikan oleh PPATK seperti sering berulang-ulang saya sebutkan. Kalau dari PPATK itu kan by name, by address-nya jelas, itu nggak pernah ragu tentang siapa yang harus dilaporkan, karena itu adalah laporan pencucian uang. Kita juga tidak mau abuse dan undang-undang juga tidak mendaki kalau kita tidak melaporkan secara detail. Jadi barang siapanya itu udah jelas gitu. Oke, sudah terang benderang tapi belum ada tersangkanya ini Pak Saud. Kalau saya mengutip kata-kata dari Pak Susno Duaji sebelumnya, kasus ini sebenarnya gampang diungkap, tapi apa yang membuat ini terlihat sangat sulit bagi KPK untuk menjalankan cara-cara konvensional dalam pembuktian unsur pidana peningkatan harta yang tidak wajar dari Rafael Alun? Khususnya ini soal bukti permulaan dugaan tindak pidana korupsi tadi, Pak Saud. Ya, kalau mau pakai pendekatan TPPU, kalau Anda punya harta tidak bisa dipertanggungjawabkan, udah itu jelas pencucian uang. Dan kemudian kalau Anda bicara penyelenggara negara itu pasti kaitannya dengan korupsi. Jadi common sense-nya yang saya sebut gitu berpikirnya harus progresif gitu, jangan terlalu klasik berpikirnya. Sehingga kita bertanya dengan kasus yang terang benderang ini, saya kurang paham di dalam situasinya seperti apa kolektif kolegialnya, kelima pimpinan itu untuk kemudian mendorong memprosesnya. Sekali lagi saya ulangin, ini bermula kasusnya 20 Februari loh ya, cukup lama gitu. Karena kita ngitung timernya pada saat penganiayaan itu yang men-trigger muncul kasus ini secara keseluruhan. Jadi mereka harus mempercepat. Jadi sekali lagi kalau ditanya kenapa mereka berlama-lama, ya bisa jadi mungkin masalahnya di kolektif kolegialnya atau di dalam proses pengumpulan bukti. Kita nggak tahu. Nanti kita lihat saja. Tapi kalau pengumpulan bukti kan sudah sangat jelas. Jadi mungkin di kolektif kolegialnya atau apa seperti mereka mengarahkan penyelidik untuk segera menaikkan ke penyidikan atau tidak, itu yang kita belum tahu dan saya hanya melihatnya dari luar saja. Saya nggak mencoba untuk mendalaminya bagaimana di dalam. Baik, Pak Saud, yang jelas Rafael Alun ini menegaskan bahwa ia tidak pernah memakai jasa konsultan pajak, tapi PPATK sebelumnya jelas menduga soal pihak yang berperan sebagai pencuci uang profesional ini ada kaitannya dengan Rafael Alun. Bagaimana membuktikan ini, khususnya soal memenuhi unsur penyelewengan uang negara tadi, Pak Saud?
Ya, PPATK itu melaporkan by name by address itu jelas. Soal bantah membantah itu udah biasa, Mas Reza. Siapapun pasti bantah, ya kan? Itu biasa bantah membantah seperti itu. Ya, itu udah biasa nih. Nanti kekuatan buktinya kan penyelidik dan penyidik mempunyai strategi untuk membuktikan itu. Dan sekali lagi saya tegaskan, barang dari PPATK itu barang mateng, nggak ada alasan untuk diperlambat-lambat. Segitu, Mas Reza. Oke, kita akan pantau seperti apa investigasi yang dilakukan oleh KPK. Terima kasih Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019, Saud Sitomorang, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.